Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi kingdom plantae yang kedua ya. Setelah pada video pertama kita sudah bahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi filum plantae yang kedua, yaitu adalah tumbuhan paku ya atau Pteridophyta. Ya, baik anak-anakku, kita akan mulai pembahasan ya. Pteridophyta atau disebut juga tumbuhan paku, memiliki jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati, tetapi tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan Cormophyta karena berspora, memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta berkembang biak dengan spora. Nah, kalau tumbuhan paku sudah punya pembuluh xilem dan floem ya, berbeda dengan tumbuhan lumut yang belum memiliki pembuluh xilem dan floem. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan dari Pteridophyta. Yang pertama ada yang disebut dengan paku sejati. Nah, coba Ananda perhatikan gambarnya. Siapa di antara Ananda yang pernah melihat tumbuhan seperti ini? Ya, ini adalah salah satu contoh gambar dari paku sejati. Ada kata sejati ya, artinya tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan. Biasanya kalau daun muda, tumbuhan paku itu menggulung. Di antara jenis tumbuhan paku lainnya, jenis ini adalah yang paling banyak anggotanya atau spesiesnya. Salah satu contohnya adalah Adiantum cuneatum. Nah, yang kedua adalah paku purba. Sesuai dengan namanya ya, tumbuhan ini sudah hampir punah. Kalau tadi jenis Pteridopsida adalah yang paling banyak spesiesnya, nah kalau Psilopsida itu yang justru paling sedikit spesiesnya. Contohnya adalah Rhynia mayor. Dan ini adalah salah satu contoh paku purba. Nah, yang berikutnya adalah paku ekor kuda atau Sphenopsida. Klasifikasi tumbuhan paku yang satu ini memiliki bentuk batang seperti ekor kuda. Mereka hanya menghasilkan satu jenis spora atau disebut juga dengan spora homospor. Kemudian habitatnya ada di daerah subtropis dan lembab, contohnya Equisetum sp. Berikutnya adalah paku kawat atau Lycopsida, yaitu merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk heterospora atau dapat menghasilkan dua macam spora. Gametofitnya tidak memiliki klorofil, terdiri dari dua gamet, biseksual dan uniseksual. Contohnya adalah Lycopodium sp. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang reproduksi tanaman paku. Sama halnya dengan pada tumbuhan lumut ya, jadi reproduksinya dimulai dengan adanya fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma yang dihasilkan oleh organ antheridium dan sel telur yang dihasilkan oleh organ archegonium. Berikutnya, setelah terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi protalium, dan di dalamnya ada sporopit muda. Sporopit muda akan berkembang menjadi sporopit dewasa dan menghasilkan satu organ yang disebut dengan sorus. Nah, sorus ini adalah kumpulan dari spora-spora. Sorus mudah ditemukan loh, diantaranya ada pada bagian bawah dari daun tumbuhan paku yang biasanya berbentuk bulat dan berwarna kecoklatan, kemudian pada saat matang akan berwarna kehitaman. Nah, kemudian di dalam sorus, spora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Kemudian spora yang sudah matang akan keluar dari sorus dan akan membentuk organ yang disebut dengan gametofit atau protalium. Selanjutnya, gametofit ini akan berkembang menjadi tumbuhan dengan memiliki rhizoid. Nah, selanjutnya gametofit kembali akan menghasilkan organ gamet jantan dan gamet betina yang akan menghasilkan sel sperma dan sel telur, kemudian kembali fertilisasi, zigot, dan seterusnya.
Demikian untuk reproduksi tanaman paku. Jadi, sama halnya dengan Bryophyta, diawali dengan adanya pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari tumbuhan paku itu sendiri untuk apa? Di antaranya sebagai tanaman hias, contohnya ada adiantum, kemudian bermanfaat untuk bahan obat-obatan, yaitu di antaranya yang berfungsi sebagai diuretik. Diuretik adalah melancarkan pengeluaran urin. Dan ada juga selaginella yang sebagai obat luka. Kemudian ada juga manfaat paku yang lain adalah sebagai bahan-bahan makanan, seperti sayuran misalnya semanggi atau Marsilia crenata dan paku garuda atau Petridium aquilinum. Kemudian sebagai pupuk hijau, sebagai bahan pembuat petasan, sebagai tiang bangunan, bermanfaat sebagai penggosok atau amplas, dan juga sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga. Nah, demikian anak-anakku, ini untuk materi yang kedua tentang Pteridophyta. Semoga dapat dipahami ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.